Kira-kira kalau mau ngalahin Pantoja itu sebagai praktisi gimana Bang? Cara ngalahin, ini kan dia dominasi segala hal nih Pantoja nih. Ada yang bilang bahwa nanti calon flyweight sepanjang masa terbaik adalah Pantoja gitu. Dan dia nggak terkalahkan kan. Nah cara ngalahinnya gimana? Lo harus jago striking banget sih lawan dia. Oh justru striking Justru striking ya Bang ya? Yes, yang bisa. Iya. Oh jangan main di ground game jangan kalau ke Pantoja. Jangan. Wah berarti Joshua Van potensi tuh. Jadi si Pantoja ini butuh orang yang bisa mati lampu dia atau mati lampu dia atau matiin langkahnya, mematiin dia nge-range jarak itu dia harus matiin banget. Oh gitu. Berarti Joshua Van ada potensi. Potensi iya makanya. Wah ini episode ini terhormat sekali ya Via karena kita kedatangan the one and only Becak Lawu Bang Suwardi respect yang baru saja menggantung sabuk gitu ya. Itu setelah berapa tahun berarti total Bang ya? Masuk di dunia fighting ini gitu ya. Saya tuh mulai dari 2006 sebenarnya. Oh, berarti udah kurang lebih 24 tahun. Iya 24 tahun. Kok 24 berapa tadi? 2006. Dari 2006 ya. Oh ya, terus habis itu 2006 itu langsung ke ini, maksudnya jalannya kemana dulu sebelum ke One Pride? Oh jalannya terjal kan kemana-mana, ada ke Madura, ke Surabaya, jualan bakso, banyak banget dah. Yang nggak ada hubungannya dengan combat sport. Nggak ada hubungannya sama combat sport ya? Iya. Dan itu asalnya dari Becak Lawu itu kan berarti di Jawa Timur ya? Jawa Timur, Gunung Lawu. Oh Gunung Lawu, makanya EKE-nya Becak Lawu. Becak Lawu. Coba awalnya gini, kayak orang-orang One Pride nanya, bro lo kasih julukan dong nickname yang serem-serem gitu kayak menggambarkan lo tuh petarung gitu kan. Yeah. Nah pada saat saya ngaca nih enggak ada serem-seremnya bro anjir gitu kan. Padahal serem banget. Lu mah tampilannya buset lu kalau di kelas flyweight mah legend udah Bang. Kalau di One Pride mah itu menunjukkan lu serem, gak butuh tampilan serem, yang penting skillnya serem. Itu penting. Itu penting. Tapi Bang dari semua musuh-musuh lu Bang ya, maksudnya kan lu bisa disematkan sebagai juara flyweight abadi juga kan jatuhnya kan. Karena juga dari 2016 ya juara flyweight sampai ke kemarin kalah sama Aditya Ginting berarti ya. Betul. Itu dong. Dan itu belum ada persiapan tuh jatuhnya Bang ya. Nggak ada, minim banget soalnya kita terbentur puasa kemudian lebaran kan. Opor masih di perut semuanya. Belum dibakar. Masih tiba-tiba main kan. Iya. Terus tangannya lagi cedera juga ya. Cedera habis pemulihan kan waktu patah persiapan Cina itu. Iya. Oh berarti dari 2006 19 tahun. Gua lagi gitu gua 19 tahun dia. Tadi masih aja ya. Iya. Gua nyangkut di kepala gua kan tadi itu berapa sih gitu. Nah tapi sebelum dikalahkan itu kan bisa dibilang perjalanan lu untuk mempertahankan title flyweight ini lumayan cukup panjang. Cuma sejauh ini selain kalah sama Aditya Ginting sebenarnya satu nama Bang yang menurut lu tuh sebenarnya musuh yang berat, cuma untungnya lu masih menang aja. Siapa Bang? Rudy Agustian lah. Coach Rudy Golden. Iya, Coach Rudy Golden Boy. Ditanya kenapa karena pada waktu itu dia udah punya kayak riset yang bagus gitu tentang seorang fighter, gimana dia nutrisi harus terjaga, gimana cut weight yang bagus gitu. Itu udah bagus banget ya. Nah untungnya menang. Untungnya menang ya. Iya. Itu menangnya gimana tuh, ronde berapa ya? Gua submisi kah? Sorry. Kita ada 2 kali pertandingan. Oke. Di pertandingan pertama saya kalah. Kalah dulu tapi itu belum punya title ya. Udah. Udah. Sampai lepas title saya. Oh dilepas itu ya. Tahun berapa itu berarti Bang? 2000 pertama itu. 17 kayaknya. Oh 2017. Oke. Baru direbut lagi abis itu sabuknya. Nah, kemudian kalahnya decision atau decision, decision. Split decision. Oh split decision. Kemudian kayak ketat banget. Ketat Pak, kayak stok geng kan gitu. Jokesnya bapak-bapak ya. Oh gitu Bang. Jadi abis itu yang kedua menang apa berarti tuh? Jadi kayak begitu abis ada keputusan split decision, kayak netizen tuh rame tuh, wah harusnya menang si Wardi. Ada yang terbelah 2 lah gitu. Debatable ya. Iya. Kalau terbelah 2 kayak rambut terbelah 2 gitu kan. Iya benar. Itunya belah tengahnya Nick Carter. Backstreet Boys. Andy Lau Pak. Andy Lau ya. Lebih rapi lagi ya. Jadi kayak netizen pada komentar kalau wah ini nih harusnya menang Wardi. Ada sebagian harus menangin Rudy. Akhirnya promotor kayak ya udah di rematch lagi gitu. Dan akhirnya menang yang kedua itu apa? Nah, decision juga. Saya mikirkan wah ini saya mesti menangnya mutlak nih. Entah itu KO ataupun submission. Udah ngerencanain sama tim tuh, masih Mario sama dan tim Asta. Dan
kemarin tuh alhamdulillahnya menang di ronde 3 dengan RNC. Oh, dapat RNC ya. Jadi kayak nggak terbantahkan udah. Oh iyalah udah langsung tap out ya berarti ya. Bener-bener dia yang nyerah kok gitu. Berarti setelah kalah sama Coach Rudy Golden Boy langsung rematch tuh? Apa lawan yang lain dulu? Langsung rematch. Oh langsung rematch. Iya. Entah pertimbangan apalah itu promotor kan. Berapa bulan tuh Bang jeda waktunya rematch itu? Oh lumayan kok, lumayan lama. Oh lama ya, lama. Oh berarti sempat recovery dulu Iya, baru iya. berantem lagi gitu ya. Recovery apa ya? Nggak sakit ya? Oh iya. Siapa tahu recovery apa dulu. Biasanya beres berantem suka ada aja gitu. Iya ada aja cedera apa Ada sih gitu. dompet yang nggak kering. Aduh. Enggak, tapi waktu itu Coach Max Metino pernah bilang kayak gini Bang ke gua. Dia bilang waktu itu sama lu berarti Vi ya. Iya, Yang dia bilang semua fighter itu sebenarnya nggak pernah iya. 100% fit ketika berantem di oktagon atau berantem di ring tinju lah. Ada aja sakit apa-apanya gitu. Iya, Tapi iya, kalau masih 80% biasanya fighter ini mengiyakan ayo tarung aja gitu. Atau kalau kecuali di bawah 50% berarti itu cederanya parah gitu. Setuju lu sama itu Bang? Setuju. Tapi setelah saya telusurin dengan riset dengan diri badan saya sendiri ya, sebenarnya kesiapan mental aja sih. Tentang kedewasaan lo pada saat fight, kedewasaan lo pada saat persiapan, Iya. badan kamu ada tempat latihan apa enggak gitu. Padahal sebenarnya sakit-sakit mah ada. Biasa aja itu biasa gitu. Cuman nggak terlalu ini kali, maksudnya nggak terlalu dipikirkan kali ya sakitnya itu kali. Enggak ya, sih. maksudnya. Biasanya kalau sakitnya tuh setelah tanding nanti. Oh. Baru tuh ya berasa ih sakit juga Berasa ternyata. nyut. Bukan nyut lagi, mungkin udah ada dislocated kali tiba-tiba kok jari gua dislocated dia baru Tiba-tiba gitu. kok encok kan gitu kan. Iya, encok ya. Dan ini sedikit ya mention soal One Pride yang Battle for Glory. Iya, Karena kan kemarin gua kebetulan jadi komentator. Terima kasih ya buat pihak One Pride dan Bang Suwardi atas kesempatannya. Tapi kalau kurang-kurang mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah ya. Tapi intinya adalah kemarin tuh ada pertandingan yang kayaknya kita bisa bahas soal Gugun ya. Iya. Bang Gugun kan bisa dibilang itu wasit banyak yang ngomong wasit telat niup lah gitu. Harusnya udah berhentiin aja karena di 3 detik terakhir sebenarnya udah mati lampu tuh Bang Iya, Gugun udah itu. nggak sadar diri. Udah nggak sadar diri karena kelihatan dari pas replay wah itu udah lewat tuh. Udah lewat. Nah, cuma ini kan kayaknya apakah benar karena ini mau save by the bell dan ini orang Indonesia yang dibawa supaya ngasih kesempatan ke ronde kedua, ada kayak gitunya nggak Bang? Kira-kira Bang? Kadang-kadang sebagai wasit dan juri itu ada dilemanya juga Bang. Oke. Pada saat kita memimpin sebuah pertandingan, terus udah 10 second nih memulai, cuman kondisi si fighternya sedang posisi buruk. Iya, Contoh iya. kayak Gugun lah di ground and pound. Ada sebab salahnya karena kalau kita berhentiin, ada kayaknya si cornernya akan ngomong apaan masih bisa kok gitu. Early stoppage lah. Iya, early stoppage, ya. Early stoppage. Terus kemudian si fighter sendiri kadang-kadang suka komplain juga. Oh iya kenapa di stop duluan? Gue masih saya bisa nih. gitu. Oke makanya tapi kan kalau kemarin tuh sebenarnya udah posisinya udah di 3 detik terakhir udah lewat tuh sebenarnya. Udah lewat ya. Iya, jadi memang wasit biarin aja dulu ya karena sisa 3 detik itu ya berarti ya. Harusnya sih diberhentiin sih. Harusnya Karena kan. harusnya bagaimanapun juga keselamatan fighter adalah nomor 1. Nomor 1 betul, Iya. betul sekali. Betul. Iya itu serem loh itu kepala belakang tuh posisinya Serem. tuh Iya, takut iya. lumpuh aja Posisi Bang Gugun gitu belakang amit-amit gitu. Tapi bener-bener itu posisinya serem. Gue sama komentator yang lain sama Bang Adi tuh kayak wah itu serem sih Bang Gugun sih. Ya alhamdulillah ternyata udah sehat ya sekarang Alhamdulillah udah sehat lah ya. sadar, udah. Pusing-pusing mah masih. Sempat saya tengok di ruang medicine kemarin kan. Oh udah sadar aman lah gitu. Oh udah iya. Oh udah aman ya. Sama yang kok sebelum kita bahas UFC itu juga tuh Bang soal Rio Tirto kemarin kan. Iya. Menurut lu itu salah game plan atau emang kemampuan BJJ-nya kurang aja Bang sehingga nggak bisa ngapa-ngapain tuh? Kurang aja sih Bang. Kurang aja. Kurang aja Bang ya. Iya dia Iya. belum siap lah untuk status title fight itu belum siap. Padahal kalau dilihat dari pengalaman ya coach itu kan Rio Tirto ini kan udah pernah Road ke to Road to UFC. UFC gitu. Nah kalau menurut lu pengalaman diunggulkan siapa nih di sini? Ya masalahnya kita bisa lihat semuanya kan di Road to UFC dia ngapain? Iya juga sih. Mundur-mundur digebukin kan? Iya sih. Iya kan itu beefnya kemarin berdua gitu kan siapa yang lebih layak ke Road to UFC Aditya Iya, Ginting iya. atau ini makanya mereka berdua tuh itu battle for siapa yang Iya, lebih siapa cocok yang lebih pantas lah. ternyata Aditya Ginting membuktikan berarti sejago apa Bang Suwardi ini respect Ya kan saya bicara objektif lah gitu tentang Ya. tentang seorang fighter ya. ya Bagaimana kesiapannya atau performa dia pada saat dia tanding gitu kan. ya Ya kalau saya nilai dari Adit sama si Rio kemarin ya bener-bener gak siap dia masuk di title tuh. ya Dari ya segi kemampuan striking ataupun grapplingnya. iya wah itu 5 ronde dirujak itu
ada kali 4 menit setiap ronde ground setiap control ronde, dong 4 menit 4 menit. Dan itu yang gua gergetan juga sama Rio Tirto kemarin di ronde kelima dia udah nggak mau, maksudnya kan harusnya udah jelas ronde 1 sampai 4 udah kalah lah gitu ya. Harusnya ronde 5 ya udahlah, maksudnya lepas gas aja, beringas aja gitu. Tapi ternyata tetap main tempo juga. Jadi kayak komentator gerget juga ya Bang ya. Ya Maksudnya mungkin mau main aman biar kan udah posisi udah menang kan gitu kan. Iya, tapi kan maksudnya Rio Tirtonya mah harusnya kalau gue ya tadi ya kalau gue jadi cornernya mungkin udah nothing tulus aja go big or go home aja, udah sikat aja gitu. Karena nggak semuanya factor berani mengambil resiko itu Bang. Ya takutnya KO langsung ya. Kecuali Suwardi ya. Wis kan langsung kan nggak bisa dipancing sedikit ya Bang Suwardi udah luar biasa ya. Meledak. Iya. Langsung meledak. Tapi pengalaman pada saat saya melawan Adit itu kan benar-benar kayak ya udah saya all out aja, mau istilahnya nanti KO di tengah jalan ya udah mau apa lagi gitu, namanya pertandingan gitu. Padahal perbedaan umur di situ jauh sekali ya. Iya saya lebih muda bro. nggak ada. Bang Suwardi berapa sekarang Bang? 30 berapa? Enggak, 40. 40 ya Bang Suwardi ya? Tapi untungnya ya OnePlate nih mau diajak kerjasama sih. Oh. Jadi kayak pada saat main tuh wah umurnya 38. Padahal sudah enggak itu ya. Tahun 43. Enggak 38 benar-benar ya. Jadi benar, terus kemudian pertandingan berikutnya saya masih inget pada saat saya lawan siapa saya lupa, tiba-tiba disebut 40. Terus saya komplain ke orang OnePlate-nya. Bro, kalau apa bohong tuh ya konsisten lah saya bilang gitu kan. Iya 38 berikutnya 38 lagi saya. Padahal dari 40 38. Saya udah jalan 44 ada mau 45. Mau 45 sekarang ya. Ya. Berarti kemarin lawan Aditya Ginting umur 19. Ya. Berarti Aditya Ginting umur berapa? 10. Iya. Berarti udah 43 44 ya. Oh ya udah umur segitu. Miocic, tipe Miocic. Iya, yang lagi bugar-bugar ya. Iya. Decision lagi bisa ngimbangin lagi. Miocic umur 43 aja masih Joncus masih aja mau ngeladenin Miocic kan, kasihan deh orang aki-aki gitu ya. Jim Miller kalau dia. Jim Miller. Saya juga kaget kan kemarin kenapa. Wih, ternyata split decision, jadi saya pikir mutlak gitu kan. Itu split kok. Iya, mantap itu. Memang jago Bang Suwardi mah respect, makanya begitu gantung sabuk Bang respect. Gue pas lihat ke belakang, standing ovation. Oh yes, terima kasih banyak. Terima Bang Suwardi, gila respect. Tapi gitu ya Bang, maksudnya kalau petarung kan banyak banget yang kayak Jose Aldo udah retire balik lagi ke oktagon gitu. Iya. Siapa lagi yang retire ya? McGregor termasuk. McGregor kan mau balik lagi ntar katanya di White House gitu-gitu. GSP pernah kan? Iya, GSP juga pernah, tapi GSP begitu comeback juara lagi tapi di kelas yang berbeda malah gitu. Iya. Nah, kalau lu kan mungkin gue gak usah nanya soal bakal comeback atau enggak, tapi kenapa orang kadang-kadang tuh fighter yang sudah memutuskan pensiun tiba-tiba comeback, selain uang ya? Atau masih adrenalinnya masih ada, atau gatel kayak ngelihat gue masih bisa berantem, atau kalau hidup nggak berantem udah ada yang hilang aja dalam hidupnya gitu Bang? Ya, lebih ke pilihan yang ketiga sih, lebih ke jalan hidup ya. Kenapa saya kemarin waktu pada saat menyatakan pensiun tuh kayak rasanya sedih banget kayak ini gila nih tempat yang saya rinduin banget nantinya nih. Dan saya nggak bakal nginjek sini lagi. Itu asli sedih banget. Kan pada saat si tim OnePlate bilang siapin kata-kata buat di atas, nggak ada yang saya bisa siapin. Saya berangkat dari rumah itu kayak sedih banget itu bro. Iya. Ini gila nih, ini kayak waktu-waktu yang nggak saya mau gitu. Iya. Nggak diinginkan lah. Iya nggak diinginkan. Soalnya kalau fighter luar tuh kebanyakan ini ya VA, kalau misalkan sudah pensiun jadinya KDRT. Iya. Ada beberapa yang kayak gitu kan. Maksudnya KDRT karena kan dia tidak tahu menyalurkan jiwa fightingnya ini ke siapa gitu. Kayak Gervonta Davis kan akhirnya di cancel tuh sama Jack Paul kan tadinya mau main Netflix, di cancel karena KDRT ke bininya kan. John Jones juga KDRT. Siapa lagi sih yang KDRT ini? Jadi intinya tuh si fighter ini tidak tahu menyalurkan kemana. Jose Aldo mungkin balik lagi gitu kan. Walaupun ya tetap performanya tetap bagus, cuma kan harus kayak dalam tanda kutip dikalahin sama UFC biar dia pensiun beneran betul, kan. Betul. Ya sama sih saya kalau di rumah sekarang jadi korban KDRT juga. Iya. Tapi KDRT sama tukang AC ya. Maksudnya tukang AC yang mukulin Bang Suwardi. Saya korbannya gitu. Iya, korban istri. Mana cuy gitu. Iya. Tapi udah keluarga mah udah tinggal di sini semua ya Bang ya? Udah di Bogor. Oh, udah di Bogor. Iya, anak istri di Bogor semuanya, dan kita juga punya Asta kan camp kita juga kan. Ada Neo Fighting Camp di Depok. Iya. Nah, ada satu waktu itu pembahasan gue sama Cosmex juga nih Bang. Nanti kalau Davi mau bertanya juga silakan.
soal dunia flyweight yang dimana di Asia sekarang untuk UFC itu sebenarnya pasar kita terbuka tuh di kelas flyweight untuk masuk UFC. Ya. Kalau udah naik ke bantam, udah naik ke feather itu sebenarnya udah berat banget. Kayak Bang JK sebenarnya itu udah berat secara kelas gitu. Flyweight kita kayak Bilal Hasan tuh kan kelasnya flyweight bisa. Bahkan ada Joshua Fan, orang-orang Asia Tenggara yang akhirnya masuk walaupun Joshua Fan sama Bilal Hasan besarnya banyak di Amerika ya, maksudnya besar di Amerika. Tapi kan tetap yang satu Myanmar, satu Indonesia. Myanmar bener ya? Iya, Myanmar Joshua Fan. Terus ada Taira, terus ada si Asakura. Nah, gue sempat ngomong ke Cosmax bahwa kalau misalkan emang Indonesia ini mau ada atlet bisa nyampe UFC, kayaknya harus ada pembinaan khusus flyweight. Betul, Yang dimana itu kelas lu sebenarnya gitu Bang. Nah, lu sekarang mungkin nanti kedepannya akan punya kekuasaan itulah untuk menelurkan kelas-kelas flyweight untuk dikirim ke UFC. Ada impian itu Bang, maksudnya kalaupun ada step by stepnya mau apa Bang rencananya supaya ada flyweight tembus ke UFC nih? Ya sebenarnya impian itu udah lama banget kita canangkan sama tim kan. Makanya hal pertama yang kita lakukan adalah bentuk camp dulu, bentuk pusat kepelatihan dulu. Karena kalau kita punya cita-cita tapi nggak ada wadahnya ya percuma kan. Betul. Oke. Nah, makanya kita bikin camp yang headquarter di Asta Sentul. Itu kita lengkapin tujuannya untuk ya benar-benar menjaring generasi-generasi muda yang nantinya bakal bisa kita kirim ke maaf, kirim ke Roto UFC gitu. Iya flyweight semua itu ya kelas-kelas Betul. flyweight ya. Dan itu sudah dari kapan tuh pembinaan itu Bang sebenarnya? Udah 2014 sebenarnya kita lama bikin. juga. Udah lama juga ya. Lama Iya. juga ya. Oh tapi belum ada yang sampai tembus nih ya ke sana ya ke UFC-nya gitu. Belum. Dan ya setelah kita melihat-lihat terus mempelajari emang gaya ngajar kita ketinggalan Pak. Terus sedikitnya SDM yang berlatih di sana juga berpengaruh kan. Iya. Soalnya potensi banget tuh. Itu juga sih Vi. Maksudnya gue sempat ngomong sama Cosmex soal itu. Pemerintah tuh harus in charge ke situ untuk membiayai atlet khusus flyweight doang nih ya. Kalau bantam sama feather nggak usah gitu. Tapi ini khusus flyweight karena potensi kita masuk 10 besar UFC cuma flyweight doang. Ya mungkin lawan Pantoja mah tetap sulit. Iya, Pantoja Nggak mungkin. Tapi lawan Joshua Fan kan stand up fight bisa lah ngadu mah. Bilal Hasan deh misalkan. Tapi kalau Bilal Hasan lawan Joshua Fan lu pegang siapa Vi? Gue masih Joshua Fan lagi Pak. Masih Joshua Fan. Iya. Menurut lu ya? Iya menurut gue. Cuman kan Bilal Hasan belum tahu juga kan nanti dia kalau main di UFC kayak gimana. Jadi tapi kan stand up fight juga jatuhnya mah ya. Iya cuman kalau misalkan dibandingin Joshua Fan lebih ini sih lebih ya maksudnya dia bisa ngalahin Royval aja kan gitu. Stand up fight-nya lebih rapih aja sih. Gila Royval 40 kali mukul dia berapa 100 dia 70 berapa pokoknya segitulah. Oh tapi lu masih megang itu ya? Masih Joshua Fan lah kalau misalkan lawan ini. Tapi kita lihat aja nanti nih kan dia bakalan lawan Renaldi Manse kan. Si siapa? Si Joshua Fan. Enggak si Bilal Hasan nih nanti Desember ya. Kalau dia menang lagi mungkin ada potensi tuh bisa flyweight ya. Masuk ke UFC tuh potensi. Iya, kalau lu Bang misalkan Joshua Fan tapi lu lihat Joshua Fan main. Lihat. Nah, sama Bilal Hasan lu megang siapa? Aduh, kayak Joshua Fan juga ya masih ya? Sama sih ya. Masih Joshua Fan juga karena saya lihat juga dari semua strukturnya itu masih kuatan dia gitu loh. Iya ya, masa secara ini padahal sama-sama Asia Tenggara nih kita ya. Tapi badannya kayaknya lebih pack si Joshua Fan lebih mateng gitu ya. Makanannya beda mungkin. Iya, karena kan besar di Amerika. Sebenarnya Bilal Hasan juga gitu. Dan itu Bilal Hasan itu mengakui bahkan beberapa ini mengakui bahwa sebenarnya petarung UFC ini pada pintar-pintar, otaknya pintar-pintar. Mereka rajin baca buku gitu-gitu. Mungkin kalau ada penerapan pembinaan kelas flyweight, kayaknya kuliahnya juga diperhatiin tuh Bang. Maksudnya kalau mau pembinaan dari nol ya, dari sekolahnya emang benar-benar dilihat SD, SMP-nya, misalkan SMA-nya, sampai kuliahnya diperhatiin jangan ada yang putus sekolah. Gitu. Karena Bang Suhardi putus ya sekolah ya. Cuma SD. SMP saya. Iya cuma SMP Bang Suhardi kan. Kayak gitu. Ya tapi juara. Nah, tapi ya itu bener kata Kemal kan. Ya. Sebagai seorang fighter tuh nggak cuma harus bagus di badannya aja. Tapi kayak otak juga harus jalan gitu. Iya. Fight IQ. Karena fight IQ itu pengaruh banget nanti kepada performa dia pada saat dia di atas oktagon. Betul. Apalagi kita harus mikir persekian detik kan. IQ-nya bener-bener kayak ini ngulik-nguliknya gimana gitu kan. Persekian detik itu sama Dustin Poirier kan bilang sendiri kan itu emang IQ harus penting tuh karena kuliah gitu. Tiba-tiba ganti game plan di atas oktagon kan itu sulit banget itu. Kita udah bawa bekal gitu dari rumah untuk lawan dia nih harusnya begini. Cuman ketika
dengan cara itu susah, kita kan harus cari game plan yang lain. Iya, harus nyari game plan yang lain ya. Coba kalau lu Bang, flyweight lu sepanjang masa siapa Bang di UFC Bang? Favorit ya. Flyweight sepanjang masa. Mighty Mouse. Mighty Mouse ya. Mighty Mouse. Nah, dia apa ya? Fight IQ itu bagus banget. Iya. Betul. Oh, lu itu ya maksudnya Mighty Mouse berarti ya. Kalau diadu sama Pantoja lu megang siapa Bang? Lawan Pantoja. Wah, Pantoja kan juga menurut saya beda zaman sih, Bro. Beda zaman ya. Beda zaman karena kayak setahu saya nih 2 tahun itu banyak perubahan. Iya. Riset itu 2 tahun. Jadi kayak contoh masa saya nih udah 2 tahun yang sekarang. Kemudian lo 2 tahun di depan tahun berikutnya tuh juara. Itu beda gayanya. Iya, beda tahunannya udah beda style ya. Cuma kalau Pantoja ini kan sulit dikalahkan lah untuk kelas flyweight gitu. Kira-kira kalau mau ngalahin Pantoja itu sebagai praktisi gimana Bang? Cara ngalahin ini kan dia dominasi segala hal nih Pantoja nih. Ada yang bilang bahwa nanti calon flyweight sepanjang masa terbaik adalah Pantoja gitu. Dan dia nggak terkalahkan kan. Nah, cara ngalahinnya gimana? Lo harus jago striking banget sih lawan dia. Oh, justru striking. Justru striking ya Bang ya. Yang bisa. Iya. Oh, jangan main di ground game jangan kalau ke Pantoja. Jangan. Wah, berarti Joshua Van potensi tuh. Jadi si Pantoja ini butuh orang yang bisa mati lampu dia atau mati lampu dia atau matiin langkahnya, mematiin dia nge-range jarak itu dia harus matiin banget. Oh gitu. Berarti Joshua Van ada potensi. Potensi, iya makanya coba kita lihat peringkat flyweight ya. Kita cek peringkatnya flyweight ya. Ya di flyweight sendiri aja sekarang peringkat satunya Joshua Van tuh, nomor satunya kan karena dia kan habis ngalahin Royval. Terus ada Moreno, Royval, terus Armil Albazi, Tatsuro Taira, Kai Kara France. Tuh Kai Kara France sebenarnya punya kemampuan itu. Perlatihan di Bandung kan Bang ya? Lu tahu ya Bang ya? Tahu. BFC. Gugun Gusman kan juga BFC kan. Nah, jadi gitu. Si Kai Kara France kan sebenarnya punya pukulan mati lampu, tapi kan dinominasi semua ronde di ground game di bawah. Sulit juga berarti, belum tentu juga Bang. Berarti harus gimana itu maksudnya kalau stand fight-nya harus gimana? Apa gas terus dari awal ya? Stand fight-nya juga harus kayak model-model Ilya gitu sih. Oh, harus kayak Topuria. Batu lah gitu. Iya, tapi Topuria memang basic BJJ juga bagus sih ya. Bagus. Cuman kalau gini, coach, kalau misalkan ngelihat si Pantoja ini kan Pantoja adalah tipikal grappling terbaik ya di flyweight saat ini. Iya. Kalau lu ngelihat secara praktisi, ada gak kelemahan dia nih dalam segi grapplingnya? Bisa ngambil celah dari mana nih dalam segi grapplingnya? Ada gak kalau menurut lu? Dia tuh saya lihat lebih banyak di top playernya kan. Iya. Dulu benar-benar ngedominasi di sebaliknya gitu. Bikin dia nggak bisa bangun. Iya, betul. Nah itu baru lo bisa ngalahin dia. Berarti harus sambo, harus yang praktisi sambo. Ya, sambo gulat yang high level banget gitu. Iya, soalnya kan dia BJJ Brazil pasti kan. Iya, pasti betul. jago ngulik-ngulik dari bawah gitu. Nah, harus sambo berarti kalau dominasi atas. Masalahnya kagak ada ya. Dulu ada sih sebenarnya Muhammad Mokaev. Iya, banyak tingkah sih Muhammad Mokaev. Padahal itu tadinya potensinya kan Mokaev lawan Pantoja bisa tuh jadi seru karena kan dia sambo basicnya Mokaev sambo. Di kick sama Dana White banyak tingkah sih. Yang harus bisa matiin pergerakan pinggangnya itu baru tuh. Baru bisa tuh ya. Baru bisa ngalahin Pantoja. Iya, masalahnya memang bener sih di flyweight sekarang nggak ada yang basicnya sambo. Dulu tuh ini Bang, sebenarnya si Ercek tuh sempat mau ngalahin bukan ngalahin kan Pantoja. Hampir dapat backnya Pantoja udah dapet. Hampir di RNC. Kalau nggak salah, gue lupa pokoknya Ercek tuh dapat karena Ercek kan badannya gede ya. Tinggi. Maksudnya si Pantoja juga sulit kan mau ngambil backnya si Ercek sulit. Ercek tuh dapat backnya berarti ya, Via. Kalau nggak salah backnya ya. Dia kan mau RNC kan, mau dapat RNC cuma Pantoja tetap menang lah, maksudnya bisa lepas gitu. Itu doang tuh karena badannya besar banget si Ercek itu. Makanya gue bilang, wah kok bisa kalau tiba-tiba Ercek kan dia guru ya, guru sekolah SD. Bilang wah dia kalau Ercek menang Pantoja aneh banget nih. Tiba-tiba menang kok yang bisa ngalahin Pantoja malah out of nowhere gitu. Tapi benar-benar gue setuju sebenarnya yang bisa ngalahin Pantoja itu Sambo. Iya, masuk gulat pure gitu Sambo. Kalau BJJ kan, soalnya kan dia yang bisa nahan di bawah kan ya. Iya. Sambo ini kalau grappling kan susah maksudnya. Ya soalnya kan kalau kita lihat Umar aja yang waktu lawan siapa Umar kemarin tuh? Umar ke Bautista. Lawan Bautista kan tipikal Dagestan ini dan Sambo-Sambo ini kan udah jatuh musuhnya berdiri kejar terus kan suruh take down ke bawah mau dibawa ke bawah terus gitu. Kayaknya emang harus begitu-begitu modelnya ya. Bener-bener rajin ngerus. Oh. Iya. Lu favoritnya siapa kalau sekarang Bang? Maksudnya yang ada di UFC sekarang, yang lagi lu pantau selain Topuria ya? Ada nama lain nggak? Waduh akhir-akhir ini nggak mantau bro. Nggak mantau ya? Nggak nonton ya? Merab gitu? Merab sih nonton ya. Dia
gitu orang gila sih. Orang Ya gila. itu udah kelas bantam mah tutup udah bang. Tapi kalau Apa udah gila. BJJ terbaik di UFC menurut Coach Suwardi siapa nih? Iya. BJJ terbaik ya karena BJJ ya. BJJ kita BJJ. ngomongin BJJ lah. Charles sih. Charles Oliveira. ya. Oliveira. Karena Ya lihatlah tipikal pemain BJJ kan dia nggak selalu ngejar di top, tapi pada saat di bottom dia akan ngejar sesuatu kan. oh iya. Gitu. Charles Yap. Oliveira terbaik sih. Iya, Kalau basic gulatnya Bang Suwardi apa? nggak ada. Kagak ada ya. Iya ya, maksudnya nggak belajar basic gulat apa-apa ya Nggak sebenarnya. ada. Tapi ternyata pada saat saya ketemu beberapa petarung-petarung kayak kemarin ketemu petarung Abu Dhabi gitu, kamu latihan gulat di mana? Karena itu gulat banget cara main tuh. Enggak ada sih, riset sendiri aja gitu. Oh iya Bang ya, berarti ya. Oh. Nggak ada menuju mendekati BJJ atau mendekati Sambo atau apa, nggak ada ya? Nggak ada beda, katanya gayanya unik gitu. Oh, itu style. menemukan sendiri tuh Bang. Oh, gue kira ada ininya sendiri, nggak ada ya ternyata Karena ya. saya mikirnya gini bro, kayak memang kan ada 3 unsur tuh. Iya. Striking, takedown, sama grappling. Oke. Nah, takedown ini kan yang abu-abu banget. Lo bisa banting di tengah atau bisa ngegerus di cage. Nah, kebanyakan orang Indo nggak pernah ada yang ngerti dengan detail bagaimana cara mengalahkan orang di dalam cage tuh. Oke. Cara menggerus di ulu hatinya, matiin langkahnya, ngabisin nafas di situ, dan kita bisa istirahat di situ tuh jarang banget. Oh, yang tahu rahasia itunya tuh ya, maksudnya Iya. di situ ya. Nah, itu saya riset terus ya coba saya ajarkan ke teman-teman di Asta gitu. Ya gitu gimana? Kalau bisa di by omongan dijelasinnya gimana? Caranya supaya bisa kayak gitu yang tadi Bang Suwardi bilang. Latihannya. Latihannya ya tetap harus di wall, di tembok gitu. Oke, latihannya berarti di wall ya. Karena itu ternyata kekurangan orang Indonesia itu apa, fighter Indonesia itunya ya. Ya. Berarti kesalahan paling sering dilakukan fighter Indonesia apa aja sih, Bang? Yang sering kurang apa? Misalkan kalau di grapplingnya apa kebanyakan kekurangannya? Kekurangannya banyak, terutama dia nggak bisa nyatuin yang namanya unsur MMA sendiri. Jadi kalau di atas saja, take down, bawah ya cuman BJJ doang, nggak ngerumain ground and pound dengan baik. Oh iya. Maintenance posisi dengan baik, itu nggak pernah dilakuin. Iya, itu pernah gue bahas sama Cosmax juga waktu itu, ada episode cuma berdua dong Vi. Waktu itu bilang Cosmax itu intinya bilang kalau kekurangan orang Indonesia itu kalau stand up fight aja. Jadi teknik groundnya nggak dipelajarin. Kalau ground aja, teknik stand upnya nggak dipelajarin. Padahal kalau di UFC semua itu stand up fight jago. Padahal BJJ-nya juga itu udah Jago-jago. black belt doang itu Iya. semua mah. Kayak Dustin Poirier kan udah black belt itu. BJJ hitam. Iya, Israel Adesanya black Justin belt Gaethje, kan, Justin Gaethje black belt semua. Jadi mereka sudah punya pemahaman jujitsu segitunya gitu. Tapi ternyata dia lebih dominan stand up fight Topuria, ya kan? Nah, itu kekurangannya. Nah, di Asta diajarin semua berarti itu, Bang. Semuanya diajarin bagaimana maintenance. Kalau striking sih udah pada tahu ya. Iya. Bagaimana maintenance di wall atau di cage-nya sendiri, kemudian di bawah tuh nyatuin seperti apa. Baik itu transisi ground and pound ataupun submission. Ya, udah ini ya, udah diajarin semuanya merata gitu ya, Bang. Iya, betul. Iya, harus gitu sih. Bener tuh, Vi, maksudnya. Sama satu lagi orang Indo tuh nafsuan. Nafsuan tuh maksudnya? Ya nafsu aja mainnya, bom, habis napas Oh, doang kan. kardio abis Iya. gitu. Iya. Oh, Langsung main bak-bak kayak berantem di jalan Iya. kali ya. Jadi Iya. kayak segitiga komposisi segitiga rumus art itu nggak dipakai. Bagaimana dasarnya adalah latihan yang baik, kemudian istirahat yang baik sama makan yang baik itu. Oh, itunya kelewat semua tuh ya. Iya. Boro-boro makan yang baik, tengah malam tiba-tiba bangun makan mie nggak instan. seimbang, ya. Ya nggak bisa, Vi, nggak bisa. Lapar malam nasi goreng. Iya, kan waktu itu gue pernah interview ini, Vi, Bang. Ada anak road UFC, gue lupa siapa yang agak ganteng nih orangnya. Satu orang Medan, kalau nggak salah waktu itu dia kebakaran rumahnya. Pernah kebakaran, dia menyelamatkan kebakaran. Aduh, gue lupa lagi namanya siapa. Pokoknya dia dua orang ini road to UFC berangkat ke San Diego untuk pelatihan. Yang satu agak ganteng dia orangnya, rambutnya pirang gitu. Satu lagi Cornelius. orang Medan, kalau nggak salah ya. Apa Eperem? Ya antara itu pokoknya. Satu lagi dia tuh pernah punya cerita tragis, bapaknya tuh apa jadi korban kebakaran. Dia pernah hampir meninggal gara-gara kebakaran rumahnya di Medan. Gue lupa tapi siapa namanya. Wah, udah lama soal itu. Dan dia tuh ngomong soal, gue nanya Bang, soal apa sih kesulitannya lu as a fighter dari Indonesia ketika pelatihan di sana? Selalu yang di-mention sama dia, makannya Bang.
Di sana makanya kentang bang, nggak ada nasi padang kan. Dan hati gue, iya tuh. Instan kan? Ya sulit juga maksudnya kan. Kalau di luar negeri emang maksudnya Adanya itu kan. karbonya pun karbo yang nggak ada rasa. Maksudnya betul, karbo betul. tanpa bumbu lah. Karena kan emang bener-bener demi kesehatan kan. bener. Selalu yang dimensi pertama soal makanan. Itu tuh udah kelemahan kita fighter Indonesia tuh bang gitu. Sama nutrisi itu penting banget. Kadang-kadang kan Iya. kita bisa ngelihat fighter UFC contoh, dia begitu training camp multivitamin kan banyak banget kan tuh. Iya. Nah itu yang nggak pernah dimasukin ke badan fighter Indonesia itu. Iya. Ya semua karena mungkin biaya kali ya. Iya benar. Bang Suar apa? Berarti nanti di UFCPI itu bakalan diperhatiin Maka semuanya. dari segi makanan semua. Terus nutrisi ada ahli nutrisionisnya kan. Contoh, Vi lo badannya kayak gini nih, lo butuhnya ini gitu. Oh, diperhatiin sampai situnya Iya, ya. sampai sedetail itu. Oh, keren sih. Cuman kalau misalkan dilihat juga nih Road to UFC UFCPI ini nanti bakalan dikontrak langsung sama UFC atau nanti ada pelatihannya dulu atau gimana? Ini cuman mungkin sekedar beasiswa kepelatihan sih. Pelatihan. Oh, kelatihan aja. Ketika lo mungkin menunjukin performa yang terbaik pada saat latihan, bisa otomatis masuk Road to UFC lagi. Oh, Road to Oh, UFC. menuju Road to UFC lagi. Iya. Tapi setidaknya pelatihannya mah di Di sana, Performance iya. Institute Shanghai ini Betul. dilatih dulu. Penting sih emang disiplinnya, maksudnya. Penting banget. Kayaknya fighter Indonesia kita disiplinnya karena itu kurang, tadi ya. Pak. Kita tuh kebanyakan fighter Indonesia tuh maaf ya, tapi dalam tanda kutip berasal dari keluarga yang kurang mampu kan. Sehingga boro-boro mikirin latihan yang bener, makan besok aja pusing. Nah itu kan harusnya yang udah dipersiapkan sama entah pembinaan dari pemerintah atau apa. Setidaknya uang makannya dia dan keluarga sudah terpenuhi dulu sehingga dia bisa mikir latihan gitu. Kan itu yang kurang kan bang ya? Tapi kalau pemerintah kan susah, dia kan Iya. mikirnya yang amatir kan. Oke. Dan ini ada hubungannya karena kebiasaan fighter-fighter kita tuh berangkat dari amatir yang Ya. biasa disuapin. Iya. Nah, lo masuk contoh nih atlet boxing atau atlet kickboxing gitu. Iya. Ada gaji. Terus ya tugas lo latihan aja, nggak usah mikir yang lain-lain. Tapi begitu dia lepas ke pro, Iya. kelimpungan. Iya kelimpungan. Udah mulai disiplinnya gitu-gitu Iya, jadinya sulit ya. semuanya, iya. Ya Bang Suardi aja baru sadar bahwa mungkin behavior hidupnya salah pas kapan tuh? Oh ini kayaknya gue harus benarin deh cara makannya, cara tidurnya pas kapan tuh? Nggak ada, saya termasuk hitungannya agak unik bro. Bengal juga. Iya. Iya, saya berangkat. Iya ternyata untung juara terus ya. Iya. Banyak orang bilang lu kayak alien lu kan gitu kan. Heeh. Padahal kan dari segi istirahat saya kurang. Heeh. Kemudian makan saya berantakan. Iya. Karena berangkat dari yang ekonomi sulit gitu kan. Iya pasti Bang Suardi. kan? Iya benar-benar. Terus yuk latihan juga seadanya. Heeh. Kan kalau yang materi-materi sekarang kan saya yang buat kan. Iya. Karena berdasarkan riset pengalaman doang, bukan yang saya diajarin dari guru gitu. Oh. Tapi coach kalau misalkan lu ngomong gitu kan berarti secara nggak langsung makanan lu berantakan, pola hidup lu berantakan. Tapi kok lu juara? Apa tuh rahasianya? Iya rahasianya apa? Gifted Rahasianya aja apa tuh? bakat berarti Bang. Mungkin hatiku yang kuat sih. Ah, iya hati yang kuat ya. Yang kuat ya. Dari segi latihan itu maksudnya Latihan saya benar-benar kayak ya fokus ya, karena ketika saya fight ketika saya training atau TC gitu ya badan sama pikiran saya di situ benar-benar maksimal gitu loh. Walaupun kita cuma ngelakuin 1 jam contoh. Oke. Gua ketemu namanya Franz sama Reza. Franz. Oh, oke. Ini pondok pesantren dulunya nama lengkapnya siapa ini? Pokoknya dia ikut programnya Cats Warrior dari Mola tuh. Si Reza namanya sama nih lu lihat Vi mukanya Vi. Mungkin lu familiar Vi sama Bang Suardi. Tahu nggak lu? Reza yang Malang atau gimana sih? Gua tahu nggak kayaknya. tahu gua. Ini Nggak tahu gua. familiar nggak? Bang Suardi harusnya Bang Suardi tahu mungkin. Oh iya, ini Reza Malang. Reza Malang sama ya, si Franz Nicole. Nah, Franz Lincoln, Nicole. Iya. Ya itu dua itu interview. Nah itu mereka mengeluh soal makan juga sama. Gitu makanya itu sih yang memang harus dibenerin ya sebenarnya ya soal makan Makanan ini ya. ini Maksudnya kalau tadi misalkan di Asta tadi emang kayaknya udah dari awal masuk tuh udah lu nggak bisa hidup sembarangan makan gini-gini. Lu mau sampai UFC nggak? Ini flyweight terbuka lebar nih untuk Ya, kita ya. gitu. Harus itunya semua tuh disiplin. Kalau nggak itu mah kayaknya tetap sulit kita bersaing di sana sih Bang. Tapi sebelum kita ngebicarain semua itu, semuanya akan sulit kalau nggak ada kompetisi di lokal dengan baik, bro. Makanya One Pride ini udah harapannya nih. Iya, kalau kita One Pride ini besar, otomatis kelihatan dari camp-camp ini kan mulai naik lagi kan. Iya. Dan nanti kayak pembibitan dari camp-camp manapun seluruh Indonesia pasti akan ada, karena ada wadah untuk tandingnya.
Iya, One Predator Justru sih. One Pride ini adalah satu-satunya promotor yang bisa mengirim ke UFC. One Ya Pride doang. betul, ini salah Iya. satu kerjasama eksklusifnya di situ. Iya, itu kelebihannya One Pride emang. Iya, Gue juga kemarin pas jadi komentator gue baru ngeh itu bahwa One Pride ini punya link langsung loh Iya. ke UFC, entah mau ke PI-nya yang Shanghai itu dulu atau mau langsung ke Rio to UFC ada Ada. itunya. Dan si orang UFC-nya emang datang beneran gitu ada. Dan Iya. banyak video-video Iya. kita tuh di setel di UFC Fight Pass. Oh gitu. Iya, karena kita ada kewajiban untuk memberikan video ke UFC Fight Pass. Nah berarti dari pihak UFC PI ya ada gak nih kelebihan dan kekurangannya fighter Indonesia menurut dia? Ada gak dia bilang? Iya ada reportnya nggak Iya. sejauh ini bang? Lu dapat report nggak? Saya nggak dapat, tapi saya bisa menilai gitu kan. Oke, yang menilai tadi yang lu bilang tadi ya soal itu kurang dong ya. disiplin, mungkin makannya susah gitu, kebiasaan mereka. Gitu. Belum ada yang ngerokok mungkin ya. Oh, itu Iya, kan jadi saya yang rokok dong. Iya maksudnya. Kan kalau buat anak UFC mah kayaknya haram juga walaupun Haram. Prates Prates ngerokok. ngerokok, Prates. Prates ngerokok terus Dana White siapa nih ngerokok di sini nih. Tapi ya maksudnya mereka kan sangat teratur lah. Teratur, Minum teratur. alkohol juga Iya. orang UFC luar kan ada waktunya. Nggak bisa pas lagi sesi latihan kan. Iya. Tapi gini sih biasanya misalkan nih mau bertanding di 3 bulan ke depan. Nah 3 bulan sebelumnya biasanya tuh orang tuh gaya hidup bebas. Kayak ngerokok, kayak dia Iya. mabok-mabokan. Ya kayak Puatan kan di mana dulu, Iya, di dia. mana gitu. Nah ketika udah mau 3 bulan itu benar-benar diberhentiin gitu. Nah itu ngaruh tuh coach. Ngaruh banget. Karena kan masa 3 bulan tuh masa paling pendek buat persiapan sih sebenarnya. Minimal itu. Minimal ya? Iya. Aslinya harusnya berapa? 6 Ya, bulan? 5? 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya. Iya. Itu idealnya ya. Ideal. 3 bulan paling short notice ya. 3 bulan itu udah paling pendek lah. Oh, Karena kan minimal. Iya, iya. di 1 bulan pertama dia kan ngebangun, ngebalikin lagi performanya. Kemudian bulan kedua tuh penguatan. Nah, Oke. bulan ketiga masuk game plan. Oh, baru habis itu bertanding. Iya. setelah game plan. Nah, seminggu sebelum baru kita mikirin masalah cut weight. Wah, itu paling berat itu ya. Berat banget bro. Satu itu bisa sampai meninggal bisa kali ya? Enggak ya? Enggak nyampe lebay enggak segitu ya? Ada kasus ada. Ada kan ya kan maksudnya sampai di bisa. One FC nggak salah. Iya iya sampai begitu kan. Wah, itu gila tuh. Iya sampai begitu kalau Oliveira kalau cut weight bener-bener kayak orang mau mati. Semua apa di lightweight. Si siapa itu yang Brian Ortega, Iya, Brian Ortega, Wah, iya. sampai jalan sepoyongan gitu-gitu. Iya, sampai Cuma waktu itu ada video ini Bang, Vi. Jadi ada satu influencer, dia tuh tes latihan di Dagestan berapa minggu atau berapa bulan gitu. Dia lihat latihan Dagestan. Gila Dagestan itu ya kalau lihat dari video itu, dia jam 6 apa kan mereka sudah pada bangun sholat subuh dulu kan. Habis itu lari dulu, terus habis itu siang latihan ground game, terus habis itu makan, terus latihan ground game lagi, makan, terus malamnya ngumpul gitu, ngumpul di satu ruangan bareng-bareng, ngobrol, nonton film bareng-bareng, tidur, bangun lagi latihan, gitu doang hidupnya. Jadi nggak pernah keluar dari camp sama sekali. Betul. Cuma lari, latihan ground game tuh 4 jam sendiri ada tuh. 4 jam sampai 5 jam, makan siang, istirahat sejam, latihan ground game lagi sampai malam, istirahat, nonton TV bareng satu ini ya. Misalnya ada satu camp nonton film, nobar gitu-gitu. Bola, Iya, misalkan nonton film apa, nobar bola atau apa. Habis itu tidur kan nggak boleh malam-malam dong. Harus tidur, bangun sholat subuh bareng-bareng, lari gitu terus selama berbulan-bulan. Bayangin nggak boleh keluar camp sama itu hidupnya Islam Makhachev, Umar. Ya makanya Merab juga kan dia bilang bahwa gua tuh emang dalam sebulan ini gua di camp mulu gitu. Merab, Islam, Poatan bilang kan dia tiap hari di camp gitu nggak Nah itu kemana-mana. kayaknya nggak kuat tuh ya ini orang kita maksudnya Bukan fighter nggak kita. kuat sih, sebenarnya kuat aja kalau kebutuhan keluarga tercukupin. Ya kan itu Nah, Islam Makhachev mah udah pasti. Iya, kalau di Indonesia kasusnya adalah dia harus mikirin latihan tapi harus mikirin nafkah juga. Iya, jadi nggak bisa di camp 1 bulan full nggak bisa. keluar camp ya. Makanya kan ya jagonya kita pasti akan terlambat nanti. Iya berarti Kecuali ada mungkin badan sponsor yang membiayain dia pelatihan. Lu nggak usah mikirin lain-lain lah. Udah fokus latihan dan tanding. Itu mungkin dalam 2 tahun kita mempunyai juara-juara baru di kelas flyweight ataupun bantam. Iya sulit ya Vi ya. Maksudnya Iya sih, posisinya sulit. emang. Harus Iya ada. bayangin lu harus latihan 3 bulan gak boleh keluar camp Dagestan ibaratnya gitu. Tapi lu masih mikir kayak anak istri gue udah makan belum ya? Apa ya? Sulit lah. Sulit. Itu yang terjadi di Indonesia. Iya ya kalau Dagestan udah nggak peduli, udah keuangannya mah juara semua Stabil, soalnya. Pak. Tapi kalau Iya. misalkan anggap metode itu dilakukan di Indonesia, itu pasti banyak yang masuk tuh. Pasti banyak yang masuk. Asal dipraktekan ya. Iya.
Ya, gua Dan juga tetap screening tuh ada kan. Kita nggak mungkin ngambil sembarangan calon fighter yang bakal kita build kan. Berarti kalau misalkan berarti dari yang gua kutip gitu ya, coach ya. Berarti dalam segi ilmu kita ngelatih atau ilmu kita di Indonesia itu cukup, coach. Maksudnya dalam segi apa ya? menandingi orang-orang di luar gitu. Oh, Secara ilmu cukup. Secara ilmu cukup. Maksudnya nggak usah belajar di. Iya, nggak usah negara lain, cukup di Indonesia cukup ya. Kekurangan kita cuman mungkin lawan sparringnya itu sedikit. Oh iya, mau nggak mau harus cari yang Cina, cari yang luar-luar ya. Itu kalau kita ngomongin dengan fasilitas seperti tadi ya. Iya. Kepelatihan udah oke, sponsor oke, tempat gym memadai, yaitu lawannya ini. Ya, dan biasanya kalau lu lihat fighter yang lu screening nih, lu lihat apanya dulu, skillnya dulu, attitude-nya dulu, atau disiplinnya dulu, coach. Itu bang. Kemauannya dulu. Oh berarti hati tadi ya. Iya. Saya mau jadi yang terbaik di dunia, itunya betul. dulu dipegang ya. Karena kan namanya orang kan karakternya beda-beda. Ada yang nyolot, ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Ya attitude berarti ya. Ya attitude-nya beda-beda. Tapi kalau kemauannya tinggi bisa itu ya. Ya Gua penting itu dulu. Jadi keinget Ilya Topuria nih. Jadi gini, Ilya Topuria itu dulu pernah bilang nih, coach, bahwa ketika dia itu di camp, sparringnya dia itu sama bodyguard yang ada di klub. Kan gede-gede tuh. Iya. Nah pelatihnya nyuruh si Ilya Topuria berantem sama itu. Oh, berantem sama si guard berantem klub sama itu. si guard klub itu. Nah itu ngaruh, coach. Ngaruh banget. Karena emang badannya gede atau? Iya, badan gede. Oh, dan kan si ininya nggak bisa berantem nih, istilahnya apa? Si guardnya, si guardnya. bukan kayak berantem profesional kayak Topuria ya. Iya, tapi seenggaknya inilah apa? Tetap kita kalau ngelawan power gede itu walaupun kita jago tetap ada Effort tetap ada effortnya juga. ya. Karena usahanya harus banyak juga. Iya karena badannya besar gitu bisa juga. Banyak metode-metode mah beda-beda fighter. Makanya tadi Bang Suwardi aja kan, Bang Suwardi ngerokok hidup juga tidurnya apa, tapi tetap juara. Ada-ada aja. Beda-beda. Tapi kan maksudnya Itu ya. Hati. yang penting hati yang kuat itu dulu. Kalau hati sudah kuat baru tuh kita ini. Ya, pada saat lo fight kan aduh posisinya kejepit nih. Ingat utang di rumah. Iya sulit. Ya itu sih gua dapat ilmu tambahan nih soal hati yang kuat itu dulu Vi. Iya. Hati yang kuat baru kita berantem sama orang. Karena ya gini bro, jika lo ngelakuin semua dengan hati, hasilnya tuh luar biasa gila gitu. Siapa fighter di One Pride yang hatinya kuat menurut lo, yang lo respect banget sama ini orang bang? Satu nama ya. Iya yang gila nih hatinya kuat, yang tadi lo bilang hati kuat nih, contohnya Adit siapa? mungkin. Aditya Ginting. Iya. Oh iya soalnya dia diceritain tuh dia tuh sampai tidur di Bali MMA kan ya. Sampai segitunya ya. Iya. Oh iya sampai segitunya loh, sampai bener-bener ikut bersih-bersih. Iya. Iya saking kuat pengen jadi petarung paling jago. Gue diceritain. Oh iya benar Aditya Ginting gue. Gimana dia memperjuangkan semuanya buat anak istrinya, keluarganya itu kuat hatinya. Iya dan kalau berantem fokusnya beda kan, kayak matanya beringasnya apa fokusnya tuh kan. Kemarin sempat ngobrol gitu, serunya nonton Aditya Ginting itu ketika lu berantem lihat mukanya bang, karena mukanya tuh fokus banget 100%. Terus gue bilang oh iya kayak Puatan ya, nggak bisa Puatan ada wasit maju aja kayak Herdin nggak boleh nggak ntar dulu, walaupun Jamal Hill nendang titit ya kan nggak ada ntar dulu segitu fokusnya gitu. Ternyata Aditya Ginting juga gitu sama. Wah itu dia ada kans buat mungkin naik level nanti. Ya, tapi semoga ya. Aditya Ginting ini ada chance buat road to UFC gak sih? Ada ya bang ya? Ada. Mungkin udah di calling juga kali. Ada kita nggak tahu aja. Mungkin belum bisa dibocorin. Belum ada. Belum ada callingan. Belum ada callingan. Tapi ada potensi ke sana. Ada potensi kalau dia bisa mempertahankan hal seperti ini terus-terusan ya. Dia bisa itu. Juara abadi ya. Ya sebenarnya ground game-nya bagus bang. Bagus banget Aditya Ginting mah. Bisa itu dikirim. Ya kan kita kan kadang-kadang petarung Indonesia kita selalu bilang kekurangan kita ground game kita kan. Karena itu yang bikin Bang JK Saragi kalah kan soal ground game kemarin kan selalu dibahas itu. Karena kan stand up fight gitu. Ground game-nya kurang diasah. Nah ini Aditya Ginting ground game-nya bagus bang. Bisa itu loh UFC kayaknya bersaing sama orang India, orang kelas flyweight dia oke sih ya. Iya bisa. Karena ngomongin Rama kan umur juga udah 30-an. Rama kan. Supandi iya. Udah lewat lah masanya gitu. Kalau dia Ginting masih muda, masih 20-an. muda, masih bisa. 29 dia ya kalau nggak salah. Iya. Dulu tuh waktu Road to UFC pertama itu kan yang di call sama orang Road to UFC saya kan. Oh Bang Suwardi dulu mau dikirim itu. Iya. Mereka yang minta saya main. Cuman begitu ngelihat umur
Oh nggak jadi. Umur berapa pada saat itu? 30 berarti 38. Udah 39 40 kan. Oh gitu. Waduh kalau umurnya 29 gas nih Oh Bang gas kan. Kita hubunginnya sulit nih Bang Suwardi. Bang lagi di mana Bang? Lagi mau berantem mau pakai Kara France. Oh siap santai. Ntar minggu depan Taira nih. Siap. Ini perebutan sabuk nih sama Joshua Far misalnya. Waduh, belum sampai sabuk. Paling ngobrol masih gitu dulu yang kayak Amir Almazi nih besok gitu. Jadi gitu ya soal fighting dunia One Pride, dunia fight Indonesia ya. Ini kita sebelum mudahan kan dalam waktu dekat kita tuh ada Davi ada mau pertanyaan dulu sebelum bahas ini JDM karena kan mumpung ada Bang Suwardi gue mau nanya. Sebenarnya gini soal sih. UFC. Gue kan ngelihat Aditya Ginting ini adalah salah satu fighter yang cukup menjanjikan lah di UFC. Dia ini memiliki ground yang sangat bagus gitu dan gue percaya bahwa suatu saat dia ini bisa lah gitu masuk ke UFC karena emang grapplingnya si Aditya Ginting ini bagus gitu. Nah kemarin itu kan Dedi Dava udah pasti masuk UFC PI ya. Udah dipanggil juga ke atas oktagon. Nah menurut Coach Suwardi apakah grapplingnya Dedi Dava ini cukup untuk Road to UFC? Belum. Kalah juga kan dia kan? Iya. Di Road to UFC kalahnya juga kena submission juga kan. Kena RNC ya? Iya. Tidur lagi. Iya ronde 1 lagi ya. Ya jadi belum mumpuni. Kalau untuk segi striking oke dia masih bisa masuk karena orang Asia Tenggara sih emang bagusnya di striking sih menurut saya. Iya betul. Iya Joshua Fan, Bilal Hasan. Berarti nanti di sana dia bakalan dilatih BJJ-nya gitu. Udah pasti semua unsur MMA bakal diasah di sana. Oh. Iya, tapi memang latihan BJJ kayaknya memang harus bertahun-tahun sih ya. Iya, kayaknya Bang Masud nggak bisa instan. Maksudnya kalau yang sejauh ini kalau yang di Amerika itu benar-benar ekskul, maksudnya bangun tidur latihan BJJ bukan baru mau tanding baru latihan BJJ enggak. Iya. Emang dari kecil emang udah kan Joe Rogan sendiri yang bilang kalau dari kecil latihan BJJ, anak udah dilatin BJJ karena BJJ itu paket lengkap gitu. Lu belajar tentang IQ kan BJJ ngulik-ngulik di bawah kan mikir. Otak jalan terus tuh. Gua Amerikanan nih atau RNC nih atau Crucifix mikir terus kan otak nih. Belum musuhnya goyang-goyang di bawah mukul-mukul kan bikin otak harus cepat mikir gitu. Jadi dan itu tuh BJJ tuh apa ya? Gue lupa sih Joe Rogan tuh ngomong apa ada videonya sih. Yang jelas dia paket lengkap untuk seorang anak kecil dilatih BJJ itu bagus buat ininya dia jati dirinya dia gitu nggak bisa sembarangan. Gue kalau punya anak gue pengen latihan BJJ anak gue bagus Vi. Anak lu deh nanti deh latihan BJJ. Anaknya Bang Suwardi pada latihan BJJ ada latihannya. Gue anak gue cewek Bang. Cewek sama lah cewek ya tapi gue suruh latihan BJJ gue nanti gue suruh emang gue terinspirasi Joe Rogan gue. Anak lu apa cowok cewek? Cowok. Oh, bisa tuh BJJ tuh karena pengalaman saya kalau ketika kita udah nguasain mendalam tentang BJJ atau ground game ini, efeknya luar biasa bro. Kayak ngajarin kita bagaimana lo jujur sama diri sendiri. Oh iya. Lo harus berpikir cepat di bawah tekanan. Ya itu bagus itu buat pekerjaan buat apa? Iya. Di bawah tekanan lo mesti gimana mutusin, lo mesti nyerah atau mesti keluar dari posisi itu. Iya. Nanti deh kalau ada Ken nanti kita cari Ken tayangin aja ya biar netizen kebayang nih maksudnya Joe Rogan tuh apa. One of the most beautiful things that I think a young person can get involved in is martial arts, especially jiu-jitsu. If you think of jiu-jitsu, you would think of like brutish individuals engaging in this hard martial art. You go to a real good jiu-jitsu school, you see nerds because jiu-jitsu is so complex and there's so many possibilities to it that it attracts a lot of really smart people. This physical language also teaches you the consequences of not working hard, of not being prepared, and it's an amazing scaffolding for developing your life. Tapi emang anak kecil katanya paling bagus tuh jangan dilatih taekwondo. Ini kalau nggak salah ya, gue lupa. Jangan latihan taekwondo, jangan karate, BJJ katanya. Itu paket lengkap BJJ itu udah semuanya ada, cara berpikir, apa jati diri, apa segala macam. Apalagi untuk membela diri ya. BJJ udah paling lengkap, semuanya lengkap secara ini. Iya. Secara nggak langsung juga itu kan menambahkan IQ juga BJJ ini. Iya. Iya itu karena itu yang paling kan kalau olahraga lain maksudnya kalau si taekwondo atau karate kan kita masih ada stand up fight mungkin mikir ini serangan mau apa fan dulu kah atau apa kayak gitu-gitu kan. Tapi kan kalau BJJ emang benar-benar ngulik orang. Kayak wah itu kan sulit aja. Banyak gitu gerakan. Tangan dulu abis leher dapat nggak ya? Mikir terus maksudnya sepersekian detik ya tiba-tiba dapat RNC. Makanya orang BJJ mah jenius semua. Iya kalau yang juara ya. Kalau juara yang bahkan yang nggak juara juga IQ-nya buset pintar-pintar semua. Gitu kurang lebih. Bener banget sih. Iya. Pinter. Aslinya pinter banget.
Ya kita nih sebelum kita udahan, kalau nanti kita pembahasan detail 32 nanti aja via. Ini kan mau ke Bang Suwardi aja ya. Ini kita main eventnya aja. Kalau misalkan nanti Bang Suwardi nggak nonton, kasih tahu aja. Iya. Gue cuma nanya menang atau kalah doang. Benil Darius ketemu Saint Denis Beno menang, unggulin siapa? Benederius. Benil Darius. Iya. Alasannya? Gulatnya bagus. Tapi kan Saint Denis Beno juga bagus tuh Bang. Lebih powerful sih. Lebih Benil Darius ya. Darius, ya. Berarti menangnya sampai submission. Bisa jadi ground and pound. Ronde berapa kira-kira prediksi? Ronde 2, ronde 3? Ronde 2 ya. Berarti menang Benil Darius ya. Terus kita lanjut ke Leon Edward dan Prates. Wah, ini wah seru banget ini. Sama-sama stand up fight apa. Kadang-kadang UFC jago ya bikin matchmakernya. Iya. Semoga One Pride juga begitu Ya, Bang. amin. Amin. Iya. Saya sampai bingung milih siapa itu. Iya tuh bayangin Leon Edward Prates. Waduh gila itu pasti stand up fight garis keras itu yang seru banget ya. Parah sih. Nggak, tapi sebelum ke Bang Suwardi, kalau ini tipis aja nih ya, karena ini kan menurut gue seru. Nanti kita bahas detailnya. Lu megang siapa kalau lu Vi? Kalau gue Vi ya, anjing itu reach-nya Leon Edwards kan jauh banget ya. Reach-nya tuh maksudnya belum kakinya gitu ya. Kayak sulit ya Prates masuknya deh tuh. Tipis ya kalau dari gue ya. Dari gue tipis. Gue bakal ngejelasinnya nanti. Iya. Leon Edwards sih gue. Gue kasih Iya. alasannya kenapa nanti. Ya gue juga sebenarnya kalau gue soal reach itu sih kan jangkauannya panjang gitu kan Leon Cuman Edwards kan. hati gue pengennya Prates. Ya Hati mungkin gua bisa pengennya aja kan. Prates kan terakhir menang menjanjikan yang dia mukul muter itu kan. Iya, Spinning Spinning elbow ya. Elbow itu kan di detik-detik terakhir itu. Lawan siapa terakhirnya? Carlos Prates itu dia terakhir lawan. Lawan siapa Prates ya terakhir ya? Gua ngecek Lupa lagi gua. ngecek. Geoff Neal. Geoff Neal ya benar. Iya lawan Geoff Neal yang dia ronde 1 habis menang langsung dia. Iya lawan Prates tuh ya. Berarti Leon Edward Prates itu siapa berarti? Saya protes deh. Oh, Prates, iya, boleh. Alasannya Berarti apa hati yang sih? kuat. Siapa? Soalnya si Leon tuh kadang-kadang anggot-anggotan saya lihat mainnya tuh. Iya makin kesini sih kayaknya ya semenjak kalah. Niat gitu kayak aduh, gimana nggak meyakinkan segala serangannya itu. Dia semenjak kalah sama siapa? Belal sama Colby ya. Sama Colby itu dia kalah. Dia kalah sama Bella dan juga kalah sama si Brady. Oh Sean Brady ya, mulai dari situ udah masuk akal tuh Bang. Kalau lu megangnya Prates. Iya, karena nggak ngerti ya kenapa kalau ngelihat si Leon tuh niat nggak niat nih fight nih ya. Gitu. Dan gue juga Leon Edwards ini termasuk gue kurang suka juga sih sama stylenya dia ya. Nah jangan kan lu Dana White juga kagak suka itu. Kan dia nggak mau di ini terus tuh apa Leon Edwards nggak mau dipromosikan. Iya kenapa lu nggak suka Vi? Iya stylenya itu ya benar yang kata Coach Wardi gitu anggot-anggotan. Padahal si Kamar Usman tuh the best welter sepanjang masa tuh. Tapi kena head kick sekali gitu kaget juga kita. Kamar Usman kena. Iya gitu ya. Jadi memang secara style juga lu nggak suka ya kayak Bang Suwardi juga. Jadi Carlos Prates. Terus habis itu si Sean Brady sama Michael Morales. Lu tapi nonton Sean Brady sama Morales. Nonton. Wah gila. Itu ikutin Bang tadi kata lu kok Tapi ngikutin. nggak begitu detail kan saya nonton. Oh iya. Akhir-akhir ini sibuk nyari rumput ya kan. Jualan sepatu. Sepatu apa aja ngonten Udah ya. ngonten sekarang Udah ya. ngonten juga Bang Suwardi sekarang ya. Tapi Michael Morales undefeated nih masih nih umur masih 26 juga. Kalau Sean Brady kan udah tua tuh udah 32. Tapi megang siapa? Aku coba yang muda deh. Oh berarti Morales. Iya. Berarti still undefeated belum pecah telur. Iya. Saya ada menaruh hati juga sama Michael Morales. Bener juga itu. Tapi kita detailnya nanti aja. Iya. Kita detailnya nanti. Terus habis itu nih ada Valentina Shevchenko sama Zhang Weili. Sulit aja. Iya ini adalah sebenarnya ya gak apa-apa juga sih kalau nggak mau Zhang bahas Weili dari ini. Cina nih. Iya, Zhang Weili iya. Cina dan ini dua fighter bisa dibilang terkuat di Iya, dunia baik. sekarang. Iya. Zhang Weili sama Valentina Shevchenko walaupun sebenarnya kalau GOAT masih Amanda Nunes kali ya. Amanda Nggak, Nunes. atau lu Valentina Shevchenko GOAT cewek. Gua kalau sekarang sih Amanda Nunes ya karena belum ini lagi. Valentina Shevchenko kalau misalkan dia menang lawan Zhang Weili, gua kayaknya naruh si Daripada Shevchenko. Amanda Nunes. Daripada Amanda karena emang secara style, secara apa ya, secara entertain emang gue lebih suka si Valentina Shevchenko sih daripada Amanda Nunes. Tapi Cuman ini pertandingan ini baku hantam sih ini. Oh, pasti, Iya, iya. Darah-darah ini. Pukul-pukulan di atas Iya. mah nggak bakal ada di bawah itu. makanya apa namanya kalau gue sekarang GOAT masih si Amanda Nunes gue. Iya daripada Valentina Shevchenko. Cuman lama kelamaan kayaknya gue Kayla Harrison sih nantinya. Oh iya kalau Kayla Harrison mah udah pasti tinggal tunggu waktu tinggal aja. nunggu Mah itu mah udah pasti buset badannya kayak laki udah ada. Kayla Harrison mah lu kalau nonton tuh Bang coba lihat Bang Kayla Harrison. Bahaya banget Bang itu. Terbaik itu buat cewek. Tapi memang antara dua ini baku hantam sih memang. Iya, Ini iya. terbaik. Ya, mirip kayak si Joanna dulu itu. Iya. Seperti itu. Iya, lu tapi megang siapa? Zhang Weili sama Shevchenko lah. Valentina Shevchenko ya. Ya. Karena udah masuk pernah akal. ke Bali kan ketemu kan. Oh, udah pernah Bang. Pernah. Di Bali MMA. Iya. Oh latihan dia ya? Latihan. Gila Bali MMA tuh gila keren banget ya. Emang
iya pengen nanya juga nih coach. Bali MMA itu emang seterkenal itu apa? Pada tahun berapa ya? Karena saya pernah jadi rekanan karena kan Jakarta MMA sama Bali MMA pemiliknya sama kan. Kita di bawah manajemen yang sama dan tahun 2018 atau 19 itu dinobatkan sebagai 5 besar Asia kan. Bali MMA. Yes. Oh iya, seperti Aljamain Sterling ke situ. Berarti ada info lagi Valentina Shevchenko. Siapa lagi ya waktu itu ya? Siapa aja tuh fighter UFC ya yang udah pernah Ke latihan Bali di MMA. Bali Yang lo tahu MMA. aja bang. Saya Kayaknya gue cuma taunya Aljamain Sterling. Siapa lagi kemarin ya? Shevchenko terus Topuria. kapalnya kayak pemain-pemain grappling terbaik dunia lah. Siapa pemain grappling terbaik dunia? Si itu Suwardi. bukan bukan Bapak. Padahal dia bilang iya sih. Craig John. Oh, Jones. Ya. Topuria mah pas ke Bali nggak ke Bali MMA mah kagak. Topuria mah liburan doang. Liburan dia mah apaan sih itu males itu. Iya, ngapain lagi gue ke Bali MMA Iya. gitu ya. Siapa ya kalau nggak salah si Ada apa beberapa Gilbert gitu. Burns pernah ya? Gilbert Burns ya? Gue lupa, bukan Gilbert Burns, gue lupa deh. Pokoknya ada lagi tuh ke Bali MMA, tapi Valentina Shevchenko ketemu ya? Iya ketemu. Latihan itu dalam rangka latihan tuh bang ya? Ketemu latihan apa nih? Ketemu cuma ngobrol aja jadinya? Saya nggak sempet latihan bareng sih. Cuman kayak ngelihat sapa-sapaan salaman gitu. Wih, respect. Jadi lu makanya di situ megang Valentina Shevchenko. Iya ya? iya, karena saya ngelihat tuh pada saat dia latihan saya nonton. Iya. Saya telat sih pada saat dia latihan tuh harusnya gabung bareng kan. Dalam jarak dekat ini tiba-tiba kaki bisa naik bro. Iya. Dalam jarak dekat maksudnya. Dekat. Ini maksudnya lagi latihan biasa Ya, gitu lagi ya? striking gitu, lagi fight, tiba-tiba jarak dekat, dia bisa tuh kaki naik nggak kelihatan. Valentina emang terbaik sih masalahnya bang. Maksudnya ini yang datang Valentina Shevchenko one of goatnya cewek gitu ya, Iya, wajar aja sih. Amanda Nunes Shevchenko kan tinggal 2 nama ini doang nih yang lagi diomongin siapa paling terbaik kan, Amanda Nunes atau Valentina Shevchenko. Baru masuk ke Kayla Harrison kan, kalau jadi White House kan Kayla Harrison lawan Amanda Nunes tuh. Kayla Harrison baru masuk tapi Valentina Shevchenko sangat. Tapi lu Valentina Shevchenko. Ya, Ya. Nah ini mungkin kalau ini lu bisa lebih detail dikit nih. Islam Makhachev sama JDM gimana bang? Sebenarnya juga sulit ya. Iya. Dalam hati sih saya kelihatnya pengennya Islam. Oke. Tapi secara objektif kita sebagai petarung itu kalau malah JDM saya beratnya. Kenapa itu bang? Dia bermain di berat emang berat dia gitu loh. Si JDM ini ya. Si JDM sedangkan si Islam kan baru naik kelas. Naik kan. kelas, betul. Nah, kita nggak tahu berat harian jalan mereka tuh berapa sekarang ini. Betul. Ataukah sama atau kalau yang pasti lebih gede si JDM. Iya. Iya. Dan iya. yang bisa ngalahin grappler terbaik itu sebenarnya ya striker terbaik. Oh, dan lu menurut tuh JDM lagi striker terbaik Iya, nih sekarang. Si JDM ini apa ya? Saya lihat dengan badan segede gitu tuh lincah banget bro, antara kombinasi jab hooknya itu kan serem banget. Iya, kemarin Kombinasinya juga bagus itu. ya Mario kan bilang tuh Mario Satya cerita juga bahwa si JDM ini sebagus itu emang sebenarnya. Iya dia niru-niru saya aja Mario itu. Aslinya dari Bang Suwardi sebenarnya Mario. Iya, tapi emang Halo, JDM Mar, sorry Mar. aman bang, dia sering kesini, udah pundit tetap bang di sini bang, sering datang dia. Dia mau Andika Mamesa, kadang-kadang ya sama Prof Max juga, kadang-kadang Coach Ntar lah Max. kalau itu kita agendain sering-sering kesini juga. Oh Bang Suwardi mau? Boleh. Udah nanti gue calling bang, tenang aja. Gue banyak insight buat lu nih bang. Gila. Leuga nih. Leuga. Oh ya jadi tapi Islam itu sebenarnya berat badannya ada di berat badannya si. Berarti JDM itu apa ya? Lupa gue. Welter ya. Berarti si ada di berat badannya welter sebenarnya aslinya Islam, karena ketika dia cut weightnya di lightweight katanya itu dia tersisa banget sebenarnya. Nah tapi kan berat badan JDM kan kita nggak tahu di harian berapa. Oh JDM-nya ya, makanya kalau Islam Makhachev memang nyaman di welter, belum tentu JDM-nya mah udah bener-bener di situ ya. Bisa jadi si Islam itu bermain di berat harian dia kan. Iya. Oh iya. Nah, paling balik berapa kilo gitu. Sedangkan kayak Watan kemarin lah bisa balik 10 kilo 12 kilo itu kan gila Pak. Iya, Watan mah nggak masuk akal. Dan itu sama yang dilakuin kayak si JDM. Iya, makanya lu megang JDM sebenarnya bang ya daripada Cuman si Islam catatannya Makhachev. gini, kalau si Islam bisa jatuhin di ronde-ronde 1 2 itu bakal terjadi si Islam yang menang. Tapi patokannya harus jatuhin di ronde Jatuhin. 1. Tapi kalau ronde 1 udah susah jatuhin, udah susah itu. Bakal JDM yang menang. Ya soalnya JDM tuh suka sulit di take down tuh. Iya. Dia sama kayak Cory Sanhagen tuh tipikalnya sulit banget di take down. Tapi kan kita tahu kan si JDM kan selama karirnya belum ketemu
grappler yang high gitu. Yang elit banget Yang ya. elit tuh nggak ketemu. Ya. Jadi kenapa sih? Cuman kan gini, Islam Makhachev ini berarti gini, prediksi pertandingannya JDM lawan Islam Makhachev itu kalau mainnya striking dulu si Islam Makhachev kayak lawan yang udah-udah gitu, Dustin Poirier atau siapa. JDM tuh yang lebih diunggulkan di situ. Diunggulkan menurut saya ya. Tapi kita nggak tahu nih kan namanya di atas kotak. Iya betul. Iya, kalau kita lihat memang sebenarnya musuh-musuh dia ya kan Gilbert Burns, terus habis itu Kevin Holland, Belal Muhammad sebenarnya ada potensi untuk grappling, tapi kan nggak dimanfaatkan sama Belal tuh kan. Entah dia kesulitan atau memang pengen adu striking kita nggak tahu kan. Ya kan dia sok-sokan itu, gue bisa adu striking katanya kan gitu kata Belal Muhammad, malah dilawanin, nggak bisa lawan adu striking sama JDM. Sobek Pak. Iya. Parah. Dia pengen memperlihatkan Canelonya MMA katanya. Belal Iya, Muhammad ini. bahkan si JDM itu kalau kita lihat dari statistiknya di UFC ya, sepanjang di UFC nih ya, dia tuh menangnya cepet-cepet loh. Ronde 1, awal-awal udah ronde 1 KO TKO, ronde 1 lagi lawan MF ya itu namanya. Habis itu lawan Roberts lagi ronde 1 lagi, lawan Brown ronde 1 lagi, lawan si Hafez tuh masih ronde 3, lawan Kevin Holland ronde 3, lawan Gilbert Burns ronde 3, baru lawan Belal Muhammad decision ronde 5 terakhir. Tapi cepet di ronde 1. Memang kalau secara statistik dia cuma 2 kali sepanjang karirnya dia menang submission, sisanya 12 kali knockout, 8 kali first round finish tuh. Gila kan emang JDM mah. Makanya Islam mah hati-hati banget Hati-hati itu. banget. Ini bukan lawan sembarangan. Iya. Dan jangan dilupakan juga JDM ini lagi win streak 18. Lagi win streak 18. Enggak, tapi kan dia kan tadi Bang Suardi bilang bahwa JDM ini yang bisa ngalahin the best grappler adalah best striker. Berarti Iya. Volkanovski nggak masuk hitungan best striker menurut Bang Suardi. Enggak, kalau anak-anak sekarang bilang enggak apple to apple sih menurut saya. Kalau si Volkanovski sama JDM, Iya, sama si Islam gitu. si Volkanovskinya. Iya kan, Oke. dia kecil banget sih jarak pendek, reach-nya juga pendek gitu loh. Iya, Volkanovski kan memang cebol gitu ya. Iya. Tapi kalau Islam Makhachev ketemu Topuria, lu megang siapa Bang? Nah itu kan Dor. karena kan sebentar lagi bakal ketemu juga, ujung-ujungnya bakal ketemu nih gitu. Gorengannya pasti ke situ kan. Iya udah pasti. Kalau Islam menang nih pasti nextnya Topuria nih. Kan udah diagendakan juga kan? Udah di accept lah sama Dana White. Islam, sama Topuria, sama Dana White emang udah setuju lah ketiga Tuh, pihak ini. Bang, kalau dia menang tuh udah tinggal about time itu mah kayaknya kita nobar di GBK itu Bang. Cuman catatannya gini, Islam Makhachev nggak mau turun ke kelas lightweight. Iya, Paling- harus ngejar welter kan paling Topuria. dianya gitu ke welter. Ya cuman kalau si Topuria ngejar ke welter, buset buntok banget lah. Iya udah kecil tambah gitu lagi aneh banget ya. Aneh gitu. Enggak, tapi kalau Islam Makhachev ketemu Topuria berarti itu kan yang tadi kita bilang best striker ketemu best grappler kan. Megang siapa berarti? Bisa Topuria. Topuria saya. Topuria. Karena ada momen nidurin berarti langsung. Ada kena. momen itu. Oh, Ya, karena nggak usah jauh-jauh lah, sekelas si Volkanovski aja Tidur. hampir bikin tidur si Islam. Kan? Iya. Dengan sependek itu gitu. Iya di Australia waktu pertama ya. Iya. Pertandingan pertama. Iya, dan itu debatable lagi sampai sekarang orang masih Volkanovski yang menang. Iya, masih iya. gitu terus Masih padahal gitu. memang beneran Islam Makhachev yang menang kan. Ya untung aja Islam Makhachev ini di pertandingan kedua menangnya spektakuler Mutlak, gitu. ya. Langsung Iya. head kick masuk ya Iya, di ronde 1. Jadi orang-orang nggak mempermasalahkan. Masalahnya sulit, itu. Volkanovski short notice juga. Iya, masa 11 hari kan? Yes. Iya maksudnya gila apa Volkanovski lagi di liburan di mana? 11 hari lagi tanding lawan Islam ya kan? Ya gila juga. Gitu Volkanovski kan 2 kali tuh short notice. Iya. Pertama lawan Islam lawan Topuria kan juga dia pendek persiapannya langsung kalah kan langsung KO. Tapi begitu lebih panjang lawan Diego Lopez menang. Iya, betul. Iya, masa Volkanovski itu mah karena ya itu debatable karena pendek-pendek aja jaraknya. Masa lawan Islam Makhachev persiapan 11 hari, Bang. Tapi kan Lu aja fighter pasti nyadar kagak mungkin gue lawan Islam Makhachev 11 hari persiapan. Lu Gila gila. sih itu gila. Gila Volkanovski mah gila. Iya. Kenapa, Bi? Tapi kan apa namanya Volkanovski ini kenapa dia ngambil pertandingan itu? Yang pertama dia sangat pede gitu di pertandingan pertama dia melawan Islam Makhachev. Oh iya pasti. Jadi dia mikirnya adalah gua chance untuk Iya tapi kan tetap logika kita mah ini Islam Makhachev ini posisinya waktu itu pound per pound dia nomor 1. Masa lu 11 hari? Gue tuh waktu pas balik makanya kan ada Andovi datang ke sini kan. Andovi tuh dukung Volkanovski. Gue tuh sampai mempertanyakan, lu yakin Andovi 11 hari persiapan menang kalau Islam Makhachev nih? Ya bisa kalau pertama kan dia menang hampir menang tuh debatable-nya. Ada yang bilang menang Volkanovski. Ya itu kan udah panjang persiapan.
Ini kan Islam Makhachev, walaupun bayangin Islam Makhachev aja Arman Tsarukyan batal ganti Moicano masih bisa menang si Islam Makhachev. Lawan Moicano tuh BJJ-nya bagus juga itu. Iya, Moicano bagus. Iya, masih bisa menang menjanjikan gitu kan. Maksudnya kalau Islam Makhachev beda cerita. Habis itu short notice lagi persiapan dikit langsung Topuria. Nah, kan habis lagi lah. Mungkin gitu. lagi BU bro. Ya, Volkanovski. Bang, Volkanovski kontennya udah jalan, Bang. Dia duit AdSense YouTube mah udah dapat banyak itu dari masak-masak itu. Masa kita nggak tahu kan. Oh iya, siapa tahu butuh ya Volkanovski ya. Aduh, Tapi ya nenek lagi minta uang transferan kan. Pas ada tawaran fight, gas gitu kan. ajar aja ya. Iya. Jadi gitu ya kalau Topuria JDM ya. Yes. Wah, silakan kalian komentar aja ini prediksinya Bang Suwardi setuju atau enggak. Nanti kalau gua sama Davi kita ada episode sendiri aja ya. Soalnya kan itu nanti sama Bang M sama Sardo aja. Jadi thank you buat Bang Suwardi. Nanti gua ajak lagi. Ada Boleh, nobar boleh, sih. Rencananya kalau misalkan pagi-pagi lu bisa datang ntar gua chat ya. Bang nobar Islam karena itu satu card bagus semua Bang. 16 November ingat. Kadang-kadang pas lagi weekend gitu suka harus sama keluarga sih bro. Oh iya pagi-pagi. Iya, saya nyalain handphone aja kayak apaan sih udah setiap hari nggak di rumah, kemudian Sabtu Minggu lihat handphone gitu. Oh iya dimarahin istri ya. Iya. Tadi aja ditelepon ya. Istrinya ini kayaknya BJJ juga nih. Kan saya udah bilang saya korban KDRT bro. Iya, di BJJ ya. Tapi BJJ maksudnya jadi anak bukan BJJ ya. Ya pokoknya thank you Bang Suwardi, nanti kita Sama-sama. undang lagi kalau misalkan nanti tanggal 16 November nonton juga dari rumah, boleh tuh sekalian. Siapa tahu ada JDM menang beneran kan? Iya. Oh langsung Bang Suwardi langsung buat telepon pertama. Bang datang podcast Bang, JDM menang Bang langsung lu. Iya siap. Iya, tapi kalau Islam Makhachev yang menang, ntar dulu Bang. Saya Karena kan dimaki-maki tuh. salah. Iya. Oke, pokoknya thank you buat Bang Suwardi. Sampai ketemu lagi minggu depan.